Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vindi Rusdianto, saya dari kelas D dengan NPM 1817051059, saya angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 dari mata kuliah keamanan sistem informasi praktikum, yaitu yang membuat rangkuman tentang materi keamanan sistem informasi dari awal hingga sekarang. Jadi, apa itu keamanan informasi? Apa itu keamanan sistem informasi? Menurut Gustavus J. Simons, keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya tidak memiliki arti fisik. Nah, terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama, itu kerahasiaan atau confidentiality. Ya, maksud dari confidentiality itu adalah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat memiliki informasi tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat memiliki informasi tersebut. Selanjutnya adalah integritas. Integritas, maksud dari integrity adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Selanjutnya adalah ketersediaan atau availability. Maksud dari availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau aplikasi atau sistem yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor accidental atau kecelakaan. Nah, selanjutnya di dalam sistem informasi itu ada beberapa jenis hacker. Yang pertama itu adalah white hat hacker. Itu adalah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Jadi bisa dikatakan white hat hacker ini adalah hacker yang baik. Dia memberitahu kelemahan sistem pada sebuah organisasi. Selanjutnya adalah black hat hacker. Hacker yang aktivitasnya merobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Hacker jenis ini disebut juga sebagai checker. Nah, ini adalah yang merugikan. Jadi dia masuk ke sistem kita dan mengambil alih sistem kita dan rusak. Nah, itu adalah grey hat hacker. Ialah seorang yang mengandung standar etika ganda. Sekali waktu hacker mungkin ini menunjukkan etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas hukum. Jadi memiliki dua kepribadian itu. Selanjutnya script kidding hacker ialah seseorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Selanjutnya harddisk hacker ialah jenis hacker yang menggunakan kemampuan untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah blueprinting. Blueprinting itu adalah proses mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai cara untuk masuk ke dalam sistem jaringan suatu organisasi. Jadi di blueprinting ini adalah bagaimana kita mendapatkan informasi tentang sebuah situs dari website tertentu. Tipe-tipe blueprinting itu ada dua. Yang pertama adalah inner blueprinting, itu adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita sudah ada di dalam jaringan. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam internet di dalam gedung tersebut gitu. Nah, outer footprinting ini adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita tidak berada di dalam jaringan komputer tersebut. Jadi kita berada, misalnya kita ingin mengakses itu, kita berada jauh dari tempat yang akan kita akses gitu. Nah, jenis informasi apa aja yang dapat kita kumpulkan dari blueprinting? Yang pertama adalah operating system of the target machine. Jadi
operasi sistem apa aja sih yang operasi sistem dari target yang kita tuju gitu. Terus alamat IP-nya, terus email, ID, password, firewall-nya, network map, dan URL-nya. Selanjutnya Nmap. Nmap itu adalah network mapper, adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Leon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Paskovich. Aplikasi ini digunakan untuk mengaudit jaringan yang ada. Fungsi Nmap yang pertama itu adalah host discovery, yaitu mengidentifikasi host di jaringan, misalnya daftar host. Selanjutnya adalah port scanning. Port scanning itu adalah untuk melihat port yang terbuka secara terperinci pada host target. Selanjutnya version detection, menginterogasi layanan jaringan pada perangkat jarak jauh untuk menentukan nama aplikasi dan versinya. Selanjutnya adalah OS detection, mendeteksi karakteristik sistem operasi dan perangkat keras dari perangkat jaringan. Selanjutnya yang kelima adalah discover vulnerabilities, atau menemukan dan mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan. Selanjutnya adalah analisis respon. Nah, selanjutnya itu adalah cara menggunakan Nmap. Yang pertama itu kita memeriksa port yang terbuka dengan ini menggunakan terminal ya. Jadi di sini kita masukkan ke Nmap, terus kita masukkan IP target yang akan kita lihat ya, kita cari informasinya. Selanjutnya memeriksa spesifik port pada mesin target. Nah, komennya seperti ini. Selanjutnya memeriksa servis yang berjalan pada port. Nah, seperti ini komennya. Nmap -sp, terus IP targetnya, terus mengidentifikasi sistem operasi mesin, memeriksa spesifik port pada mesin target, memeriksa range port pada mesin target. Jadi ini cara-caranya menggunakan kolom komen terminal. Nah, selanjutnya adalah SQLI. SQLI itu adalah SQL injection yang dimaksud adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika memasukkan pengguna tidak disaring secara benar dari karakter-karakter lolos bentukan string yang diinputkan dalam pernyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Selanjutnya tools apa saja yang digunakan dalam SQL itu? Ada SQL Map, Automatic SQL Injection and Database Takeover Tool, atau GSQL Injection, BBQ SQL, NoSQL Map, White Widow, DSSS. Nah, di SQL itu ada dua parameter, itu parameter SQL manual dan parameter SQL Map. Nah, untuk komennya seperti ini: bintang itu hack, strip 2 comment out, titik koma itu statement, lalu bintang dan mode itu adalah wildcard. SQL Map seperti ini ya, sama komen-komennya, parameter yang digunakan. Selanjutnya PDF Break. Nah, PDF Break itu adalah alat GNU atau Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF ini ke PDF. Jadi misalnya kita memiliki file yang berbentuk PDF, memiliki kata sandi, cuma kita lupa kata sandinya, itu kita bisa mengecracknya dengan menggunakan PDF Crack ini. Nah, PDF Crack ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source, jadi aplikasinya itu mudah dicari gitu. Nah, PDF Crack ini mendukung penanganan keamanan standar pada semua versi PDF yang dikenal. Jadi dia mendukung semua keamanan tipe PDF gitu ya, versinya. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Nah, jadi dia membantu kita dalam pemecahan kata sandi dari pemilik dan dari pengguna. Baik, selanjutnya adalah baik daftar kata atau dan kata sandi
Brute forcing didukung permutasi sederhana saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Nah, selanjutnya adalah simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan. Pembandingan sederhana, pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Selanjutnya itu adalah materi tentang inskripsi dan deskripsi. Inskripsi itu adalah sebuah proses penyandingan yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti atau plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, ciphertext. Jadi kita mengubah teks bacaan biasa menjadi teks yang sulit dibaca itu. Nah, selanjutnya adalah deskripsi. Sebuah proses perbalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah teks yang bisa dimengerti. Nah, jadi deskripsi ini contohnya misalnya kita memiliki sebuah teks itu hasil rapat itu yang itu bersifat rahasia, kita bisa mengeskripsinya supaya orang lain itu tidak dapat membacanya. Lalu ketika kita ingin membacanya lagi itu kita harus mendeskripsinya, itu mengubahnya kembali menjadi bentuk semula. Lalu tools pengamanan file. Nah, tools pengamanan file itu ada tiga, PGP tools, Paracrypt sama CC-Crypt. Nah, PGP tools ini open source ya, jadi untuk PGP tools ini cukup mudah. Kita hanya perlu membuat key atau password yang akan kita gunakan nanti, lalu kita mengencrypt, kita pilih file yang akan kita deskripsi, lalu kita masukkan passwordnya yang sudah kirim tadi. Nah, selanjutnya file sudah bisa deskripsi. Dan jika mendeskripsinya tinggal kita deskripsi, lalu kita pilih file yang deskripsi tadi, lalu filenya akan kembali seperti semula gitu, dengan memasukkan password yang sudah kita masukkan sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah FTP, File Transfer Protocol. Nah, Internet Service yang FTP ini adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Jadi kita dapat mengunggah sebuah file ke sebuah server dan dapat mendownloadnya. Selanjutnya fungsi FTP, server dan kegunaan FTP. Yang pertama itu adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server, web hosting ke internet. Selanjutnya adalah menjalankan dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima adalah mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Selanjutnya, aplikasi FTP client. Itu yang pertama adalah FileZilla, WinSCP, GFTP. FileZilla itu adalah FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote, FTP dengan fitur yang lengkap. Kalau WinSCP itu adalah protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP itu ada SFTP, SCP, FTP, dan WebDev gitu. Nah, kalau GFTP ini aplikasi FTP client yang hanya tersedia untuk sistem operasi Linux gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.